私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan Tensura Arc Naga Bentrokan dengan Iblis part 5 atau part terakhir. Yus, jangan lama-lama lagi, skuy, kita gaskeun. Di video kemarin kan gue ngebahasnya sampai Carrera dan Ultima yang lagi bertarung melawan prajurit musuh. Lalu Carrera yang melawan Kondo. Oke, kita bahas dari situ. Semua cakra energi roh Kondo pun telah terkuras dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanifestasikan satu peluru. Sederhananya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sedangkan Carrera kondisinya tidak berbeda dengan Kondo. Kedua lengannya hilang karena menggunakan Abyss Annihilation. Namun, Carrera tetap menghadapi musuhnya dan bersiap untuk pertarungan. Di tempat lain, meskipun pertahanan Kaisar tidak dapat ditembus, anggota jembatan tidak percaya diri dan sibuk mempertahankan penghalang dari dek ke tingkat atas. Mereka berusaha menghubungi ibu kota untuk meminta bantuan, tetapi komunikasi terputus oleh semacam gangguan sinyal. Pelarian mereka dari kapal itu pun telah diblokir. Dalam keadaan seperti itu, melindungi kapal adalah tindakan yang terbaik. Dengan semangat pantang menyerah, Sam mendorong bawahannya. Mereka akan melindungi Kaisar dan melarikan diri dari daerah itu. Dan tiba-tiba, di depan Sam seorang pria lajang pun muncul. Napasnya serak, armornya pun rusak di banyak bagian. Seolah-olah dia baru saja selamat dari pertempuran yang sengit. Sam pun mengenali pria itu sebagai Kapten Beast Corps Gradim. Dia terkejut sekaligus senang melihat rekannya itu selamat. Pria itu pun menyuruh Sam memindahkan kapal itu dengan kecepatan penuh. Mereka akan menerobos dan keluar dari jangkauan penghalang intervensi spasial iblis agar mereka bisa menggunakan perangkat transfer. Sam pun menuju ke jembatan bersama anak buahnya untuk bersiap memindahkan kapal. Di tempat lain, pertempuran Kondo dan Carrera masih berlanjut. Keduanya tidak dapat menggunakan mana lagi dan itu telah menjadi pertarungan tinju. Menangkis serangan fatal lalu mengatasinya secara berurutan. Kondo meletakkan semua MP-nya yang tersisa di dalam Gantier Sandalphon The Executioner. Sementara itu, Carrera meregenerasi salah satu lengannya dan memusatkannya yang terakhir dari mana yang tersisa miliknya ke dalam satu kepalan. Bagi Kondo, sudah saatnya dia harus mundur. Dan bagi Carrera, itu adalah saat yang paling memalukan dalam hidupnya. Namun, dengan tidak kehilangan harga dirinya, itu adalah pertarungan terbaik yang pernah dia alami. Carrera menerima kepuasan itu dan mengepalkan tangannya. Pria yang berbentuk seperti Gradim pun mengamati dengan cermat pertempuran mereka. Seperti yang direncanakan, Sam melakukan serangan skala penuh pada penghalang intervensi spasial yang didirikan oleh iblis besar. Dengan senyum lebar, pria yang berbentuk seperti Gradim pun bergerak. Sebuah tangan lapis baja pun menusuk dada Kondo. Dan pada saat yang sama, Unenergy Blast pun datang ke Carrera. Serangan terhadap Kondo itu berakibat fatal dan Carrera turun tanpa tanda-tanda gerakan. Lalu, pria itu menendang Kondo yang memuntahkan darah sambil memotong hatinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia meletakkan energi di kedua tangannya dan menunjuk ke penghalang di depan airship. Dia pun membuat serangannya. Sebuah serangan tumpang tindih dengan efek penusuk penghalang dari skill Letnan Kondo. Dia merilis serangkaian energi blast menuju keduanya di tanah. Kemudian kembali ke kapal dengan tergesa-gesa. Dia ingin mengkonfirmasi kematian mereka. Tetapi iblis lainnya sedang menuju. Dan yang lebih penting, barrier kemungkinan akan segera diperbaiki. Prioritas pertamanya adalah melarikan diri. Pria yang berbentuk seperti Gradim itu dengan cepat memasuki jembatan dan menghapus kehadirannya. Kondo menutup matanya yang kabur dan berbaring di tanah. Itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Dengan sedikit membuka matanya, Kondo melihat Carrera yang tidak bahagia. Melihat Carrera yang gelisah, Kondo tidak bisa menahan senyum.
Dia akan mempertaruhkan harapan terakhirnya dan mempercayakan semua kepada iblis cantik itu untuk membunuh penyusup dan kaisar yang dipengaruhi. Carrera pun menyatakan dengan cara yang bermartabat. Lalu, Kondo menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerahkan senjatanya ke Carrera. Pistol tingkat dewa yang bersinar cemerlang. Segera setelah dia menerimanya, tubuh Kondo meledak menjadi cahaya dan diserap oleh Carrera. Namun, meskipun dia menerima cakra miliknya, dia tidak mendapatkan jantung nukleatnya yang dicuri. Carrera pun memusatkan perhatiannya pada pistol, dan tiba-tiba kekuatan keterampilan menyembur masuk. Keterampilan utama Skill Ultimate Extension King Abaddon dan Sandalphon the Executioner pun berhasil diintegrasikan. Carrera memahami penggunaan kekuatan barunya dari informasi yang dikirim oleh energi Kondo ke otaknya, dan dia langsung menguasai penggunaan pistol. Dia melihat Agera dan Esprit menuju ke arahnya. Mereka pun berlutut di depan Carrera yang berdiri di depan mereka. Kalian kalau masih bingung tentang Agera dan Esprit, itu adalah bawahan dari Carrera. Setelah mereka sujud di depan Carrera, mereka pun mengucapkan selamat kepada Carrera karena dia selamat dari kematian. Dia pun berjalan menuju orang bodoh yang menodai pertarungan sucinya, dan yang terpenting ke tempat di mana dia akan datang untuk memenuhi kontraknya kepada Kondo. Lalu kita pindah scene ke pertarungan antara Felgrin dan Rimuru. Felgrin dan Rimuru saling berhadapan dan melepaskan serangan mereka untuk mengakhiri pertempuran itu. Dan pertempuran berubah menjadi jalan buntu, tetapi hasilnya mulai terlihat. Pada saat bersamaan, Rimuru menerima pesan telepati dari Diablo. Diablo pun melapor bahwa penyusup telah masuk ke pertarungan mereka dan sudah terpojok ke flagship. Lalu, Rimuru memerintahkan Diablo untuk mencari tahu terlebih dahulu siapa di balik itu dan apa tujuannya. Pada saat yang sama, semua serangan Felgrin dibatalkan dengan pertahanan mutlak Covenant King Uriel. Serangan Rimuru dilakukan menggunakan Veldora Sword yang membuat kerusakan dan mengabaikan pertahanan pada tubuh besar Felgrin. Felgrin pun kembali dari naga menjadi bentuk manusianya karena sulit untuk bertahan dengan tubuh besarnya. Meskipun tidak ada perubahan kemampuan, jumlah energi dasar yang dia miliki sekarang sangat terbatas. Felgrin pun kelelahan setelah melewati beberapa serangan Veldora Sword-nya si Rimuru. Lalu, Felgrin memuntahkan akselerasi kardinal lainnya. Meskipun outputnya telah menurun, namun fokusnya ditingkatkan. Tapi, itu tidak berpengaruh pada Rimuru, karena sudah diperkirakannya. Di sini, Rimuru berada dalam posisi ingin mengalahkan Felgrin, namun tidak ingin membunuhnya. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan Glutonos King Beelzebub untuk melahapnya dan memposisikannya mirip dengan Veldora untuk bernegosiasi. Tujuan pun telah diputuskan. Pertempuran sengit dengan Felgrin masih berlanjut. Kemudian, Rimuru pun menggunakan Covenant King Uriel dan memotong gerakannya dengan penjara terisolasi. Dengan itu, Rimuru pun akhirnya berhasil menangkap Felgrin. Felgrin pun mengamuk. Ketika Rimuru mendekatinya, Rimuru pun meletakkan tangannya ke Felgrin dan melahap tubuhnya sekaligus. Felgrin terus mengamuk tanpa henti, meskipun dia dikelilingi dengan penjara terisolasi. Itu adalah pertempuran wasiat. Seperti yang dilihat Rimuru, Felgrin pun memperhatikan bahwa airship meningkatkan kecepatannya dan berusaha untuk pergi. Lalu kemudian, dia pun menutup matanya seolah dia akhirnya menyadari sesuatu. Beberapa saat kemudian, semua perlawanannya menghilang di dalam perut Rimuru. Felgrin akhirnya tenang dan pasrah kepada Rimuru. Rimuru pun menjelaskan situasinya kepadanya. Dan Felgrin pun akhirnya memahami situasinya. Dengan rasa lelah, Rimuru melanjutkan negosiasinya. Rimuru bermaksud membiarkan dia memiliki kebebasan yang sama dengan yang dimiliki Veldora. Jika tidak, maka Rimuru hanya akan membebaskannya setelah semuanya selesai. Setelah terdiam sesaat, Felgrin pun perlahan membuka mulutnya. Setelah meminta maaf karena membuat langkah pertama, Felgrin memulai penjelasannya. Dan permintaan Felgrin adalah untuk membantu melepaskan jiwa Rudra dari belenggu Justice King Mikael yang merusaknya. Pada titik itu, laporan Diablo masuk dengan waktu yang sangat sempurna.
Dia melapor bahwa Damrada telah dikalahkan oleh Ultima dan Ultima menerima kontrak wasiat terakhir dari Damrada. Kemudian, laporan detail terkompresi pun dikirim secara telepati. Dengan itu, Rimuru mengerti situasinya. Berdasarkan laporan Diablo, tidak ada pilihan lain selain Kaisar mati. Rimuru bersumpah untuk melepaskan Rudra dari takdirnya. Kontrak sekarang telah ditetapkan dan Felgrin sekarang memulai integrasinya dalam diri Rimuru dan menjadi salah satu dari kekuatan keterampilan Rimuru. Setelah Rimuru Setelah Rimuru menyerap Felgrin, rekonstruksi pun dimulai sambil berteleportasi ke airship yang mengambang sendiri. Rimuru pun memuji kerja keras para iblis yang sudah bekerja keras bertempur dengan selamat. Satu-satunya masalah mereka sekarang adalah si penyusup. Dia mempertimbangkan untuk membunuh penyusup itu dan mengambil ingatannya. Namun, individu yang melampaui peringkat A memiliki resistensi yang tinggi. Sesuai rencana semula, strateginya adalah memancing dalang di belakang layar dengan Kaisar sebagai umpan. Janji untuk melepaskan Kaisar Rudra tentu saja harus ditepati. Vega lah yang mengambil wujud Gradim. Dia berpura-pura melindungi Kaisar Rudra ketika dia mengaktifkan perangkat transfer. Nah, kalian yang bingung dengan si Vega, nanti untuk di Arc Perang Tenma kalian akan tahu dia siapa. Lalu, Vega pun pindah dan melarikan diri sambil membawa Kaisar Rudra. Setelah tiba di ruang fasilitas transfer di ibu kota kekaisaran, Vega langsung menghancurkan perangkat transfer. Lalu, formasi sihir tipis pun bersinar dan hancur berkeping-keping dari gelombang kejut kekuatan si Vega. Dengan ini, koneksi antara perangkat transfer airship dan ibu kota kekaisaran telah terputus. Para iblis pun tidak bisa lagi mengejar Vega, sedangkan mereka yang tinggal di belakang akan dibantai. Lalu, di atas tahta, seorang anak lelaki duduk di atasnya dengan tatapan yang santai. Dia adalah seseorang yang seharusnya musnah oleh Kondo. Dia adalah Yuki Kagurazaka. Dan berdiri di belakangnya adalah pahlawan terkuat yaitu Chloe Obel. Yuki telah meminta Chloe untuk membangkitkannya jika dia mati. Lalu, Yuki memusatkan pandangannya pada Vega dan kemudian meletakkan tangannya di punggung Vega. Dengan satu pukulan, dia menghilangkan klon Moss yang melakukan pengintaian pada Vega. Iblis kecil seukuran kepalan tangan itu pun terbelah dua, dihancurkan tanpa bisa melawan. Setelah itu, Yuki pindah ke lokasi yang berbeda. Membawa Vega dan Chloe, dia bergerak dengan sihir transfer. Kesatria kerajaan nomor 11 dan di bawahnya yang tersisa di ibu kota kekaisaran pun telah disiapkan sebagai bahan baku untuk Armageddon, memanggil tentara malaikat. Meskipun mereka akan gagal melawan Demon Lord Elite, kekuatan lebih dari 1 juta peringkat B akan lebih dari cukup. Meskipun sedikit lebih awal dari yang direncanakan, Yuki memutuskan untuk memindahkan rencananya ke fase berikutnya. Tanpa perubahan apapun, mereka akan menggunakan keterampilan khusus Kaisar Ultimate Justice King Michael dan menggunakan Armageddon. Mengenai peran Vega dalam seangkaian pertempuran kudeta, itu adalah aktualisasi tujuan akhir mereka, membuat Kaisar Rudra berhasil menggunakan Armageddon. Jika Yuki meninggal, maka Vega yang akan mengeksekusinya. Sambil bertindak sebagai Gradim, Vega menjelaskan situasinya kepada Kaisar. Tiba-tiba, sebuah suara yang indah pun terdengar di telinga Vega. Entah dari mana, seseorang pun tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Dan kemudian, dia melihat moncong dan yang didorong ke kepalanya yang tertutup helm. Dengan sintesis dari Extend King Abaddon dan peluru nekrosis, pistol besar di tangan seorang wanita pun ditembakkan. Efek sihir yang tersegel di dalam peluru yang ditembakkan dari pistol besar pun dilepaskan ke bagian dalam tengkorak Vega. Dengan satu pukulan, daging Vega terkorosi oleh kutukan. Jiwanya menjadi tawanan penderitaan yang tak berkesudahan. Melihat Carrera memburu penyusup tanpa ragu-ragu, Rimuru pun mulai berkeliaran. Yang tersisa sekarang adalah orang yang menggigit umpan Kaisar. Ultima yang bersemangat untuk membunuh Kaisar pun meminta izin ke Rimuru untuk melakukannya. Jadi, Rimuru pun memutuskan untuk menyerahkannya kepadanya. Dengan demikian, lawan Rimuru sekarang adalah dalangnya. Yuki pun keluar di hadapan Rimuru. Mereka pun saling berhadapan dan diam-diam mempersiapkan diri.
Sebelumnya, Moss telah mengirimkan tubuh boneka berukuran yang tepat dan tubuh mini. Jadi tidak masalah jika yang besar ditemukan dan dihancurkan sehingga musuh membiarkan pertahanan mereka turun. Sementara klon yang lebih kecil akan tetap terhubung tanpa mereka curiga. Operasi pertama mereka sudah selesai. Satu-satunya hal yang tersisa adalah menghabisi Kaisar. Mirip dengan Rimuru yang merencanakan pertarungannya dengan Yuki, Yuki pun juga memikirkan rencana yang akan mengambilnya. Testarossa pun mengawasi sekelilingnya memastikan tidak ada ancaman yang mengintainya. Setelah selesai menghabisi Vega, Carrera pun bergabung dengan Ultima. Menghabisi Kaisar adalah keinginan yang dipercayakan kepada mereka karena kontrak mereka harus dilaksanakan tanpa gagal. Meski begitu, kehadiran Yuki yang licik telah membuat naluri Carrera waspada. Mata kewaspadaan dan perhatiannya itu adalah sesuatu yang diwarisi dari Letnan 1 Kondo. Ultima pun menghadap Kaisar Rudra dan memberitahukan situasi yang sebenarnya, serta wasiat terakhir dari Damrada dan Letnan Kondo untuk menghabisinya agar tidak bergabung dengan Yuki. Mendengar itu, Kaisar telah bertekad untuk bertahan sampai akhir dan akan membuat Justice King Mikhail tunduk kepada keinginannya. Lalu ia pun melepaskan rantai pada kekuatannya dan memegang Raja Keadilan dengan sekuat tenaga, mengamuk dan menyebabkan penghapusan peradaban untuk memenuhi harapan bawahannya yang telah mengorbankan diri. Namun, Kaisar tidak menyadari bahwa pikiran-pikiran itu telah ditanamkan kepadanya melalui manipulasi pikiran yang Yuki telah berikan dan telah menjadi rentan terhadap keterampilan Ultimate. Dan dengan begitu membuat manipulasi pemikiran Yuki menjadi berhasil. Dengan kata lain, Armageddon pun dilepaskan. Merasakan bahaya, Ultima pun bersiap-siap, namun dia sedikit terlambat. Dengan menggunakan semangat terakhirnya, Rudra memanggil tentara malaikat. Cakar Ultima pun dilemahkan oleh kekudusan skill itu. Namun, Ultima Bloody Blade masih memaksa jalan menuju hati Kaisar Rudra. Dan dengan menggunakan Rudra sebagai kuncinya, Gate of Heaven pun menyebar terbuka. Dan Ultima Bloody Blade dibatalkan sesaat sebelum mencapainya. Langit ibu kota kekaisaran menjadi jenuh dengan aura suci. Dan dengan demikian, pasukan malaikat pun mulai bermanifestasi. Yuki telah mengambil langkah pertama. Kaisar telah melampaui harapannya dalam bergerak sesuai dengan rencananya. Dengan membuat Kaisar mengaktifkan Armageddon yang menempatkannya dalam kondisi terlemahnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Yuki menjarah skill. Yuki pun mengaktifkan skill Ultimate Greedy King Mammon dan mulai mendekati Kaisar dan mencuri skillnya serta menempatkan Angel Army di bawah komandonya. Tapi kemudian pipinya pun menerima kejutan yang memusingkan dari Diablo yang muncul tiba-tiba. Serangan tunggal itu menerobos berbagai medan kekuatannya. Merasa terdesak, Yuki pun bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa Rimuru ikuti. Diablo pun diperintahkan untuk bergerak. Namun, Diablo dihadang oleh serangan ular Yuki yang fleksibel dan gagal menghindarinya. Akibatnya, perut Diablo menderita luka tebas ringan. Carrera pun segera menembakkan senjatanya. Tetapi, pedang ular yang fleksibel bertindak seperti cambuk dan menghancurkan semua pelurunya. Yuki menangkis peluru dengan efek ultimate keterampilan yang tumpang tindih serta membatalkan serangan sihir Testarossa yang mendekat dan menghindari terjangan dari Ultima. Dengan teknik yang melampaui Damrada, ia menggeser pusat keseimbangan Ultima dan menggerakkan telapak tangannya ke arahnya. Dorongan telapak tangan yang terkonsentrasi tiba-tiba menyegel gerakan Ultima dalam sekejap. Bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, dengan mudah menyingkirkan para iblis yang bereaksi. Yuki pun mencapai Kaisar. Lalu, tangan Yuki melakukan kontak dengan Kaisar Rudra, dan kemudian semua pun menjadi putih. Kaisar pun berteriak tanpa suara. Keterampilan yang terkubur dalam jiwanya pun diambil paksa. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyebabkan pikiran Kaisar yang sudah hancur semakin hancur. Dan setelah itu, Yuki mengeluarkan perintah kepada para malaikat. Malaikat yang membanjiri langit pun mematuhi perintah dari Yuki dan menuju tubuh yang dipersiapkan untuk memulai reinkarnasi dari mereka. Namun, 100.000 mayat yang dipersiapkan tidak cukup untuk 1 juta malaikat yang kuat. Jadi, warga sipil yang tidak bersalah pun diajukan untuk menutupi kekurangannya. Yuki pun melepaskan roh penghancur Angra Mainyu yang tinggal di dalam dirinya.
Setelah melirik cepat tanpa emosi pada Rimuru, dia segera menghadapi para malaikat yang dipimpinnya dan kemudian dia memesan nikmati Seraphim dan bangkitlah Kagari Vega. Lalu, mayat yang disiapkan Cagalli dan tubuh Vega yang kepalanya dihancurkan diberi isyarat oleh kata-kata Yuki dan memulai kelahiran mereka kembali. Api kebencian. Carrera yang telah memerangkap jiwa Vega pun dibatalkan dengan eraser suit Yuki. Cagalli dan Vega pun berhasil menyelesaikan kebangkitan mereka, mengkonfirmasi kedua kebangunan rohani mereka. Yuki sekarang menoleh pada Rimuru dan menantangnya untuk bermain game yang akan dimulai dalam 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Nah, kalian bisa cek di playlist Arc Perang Tenma, situ udah dijelaskan. Hitungan mundur pun sudah dimulai. Kemudian Yuki memanggil Chloe yang disembunyikannya dan mengeluarkan perintah padanya untuk membuat Guy sibuk agar tidak mengganggu permainan mereka. Setelah itu, Yuki mengambil 2 bawahannya serta tentara malaikat dan berteleportasi ke tempat lain. Mereka kembali ke surga menggunakan Justice King Michael dan pemakaman kaisar pun dilakukan oleh warga sipil ibu kota kekaisaran yang tersisa. Felgrin mengawasi acara tersebut. Setelah dipanggil oleh Rimuru, dia pun mengkremasi jenazahnya dengan Flame of Purification. Setelah itu, Rimuru mendeklarasikan pemerintahannya di ibu kota dan menyatakan berbela-sungkawa kepada publik. Dia memutuskan untuk melenyapkan semua pemberontakan dan memprioritaskan perdamaian publik. Dia juga menghubungi Krishna di Tempest dan memintanya untuk datang ke ibu kota dengan pasukan. Rimuru berencana untuk menyerahkan sisanya kepada Krishna. Sebulan telah berlalu. Perang yang melanda seluruh dunia pun pecah. Segera setelah Rimuru pergi untuk menyelamatkan Veldora, mereka yang tinggal segera melakukan reorganisasi darurat. Mereka memasuki keadaan siaga tinggi di bawah komando Benimaru sehingga situasi apapun yang mungkin muncul dapat ditangani dengan cepat. Dengan Zoe dan Sion, mereka bertiga telah membuat pengaturan karena hanya mereka yang tidak terpengaruh oleh evolusi. Setelah mengetahui keamanan Veldora, kelompok Ramirez dan Shinji pun lega. Lalu, Mark pun bertanya pada Dino yang tiba-tiba menghilang lalu muncul. Dan Dino pun membuat alasan seadanya sambil menanyakan keberadaan Ramirez. Lalu, Ramirez pun terbang menuju Dino. Kemudian Dino mengulurkan tangan di depan Ramirez dan langsung dicengkram oleh Beretta dari samping. Meskipun Dino bergerak dengan kecepatan yang bahkan Shinji dan rekannya tidak bisa ikuti dengan mata mereka, tapi Beretta mampu mencegahnya. Akhirnya Shinji dan kawan-kawan memahami situasinya yang tidak sepele. Ramirez pun memandang Beretta dan Dino secara bergantian dan berusaha mati-matian untuk memahami situasinya. Shinji pun bergerak cepat dan berdiri dalam posisi untuk melindungi Ramirez di samping Beretta. Demikian pula, Shin juga bergerak tetapi Max pingsan di tempatnya. Dino telah melenyapkan Max karena dia adalah penghalang. Marcus sama seperti Shinji, mereka adalah bawahan Ramirez. Karena itu, kebangkitan rohani adalah mungkin jika mereka mati. Meski begitu, Shinji tidak bisa menahan diri karena temannya terbunuh. Shinji terbakar amarah. Atmosfer Dino pun berubah menjadi orang yang halus. Karena segala sesuatunya telah terjadi, Ramirez akhirnya menyadari kenyataan. Lalu, Ramirez segera memerintahkan Beretta untuk bergerak. Lalu Dino mengambil beberapa langkah defensif dan mulai menyerang Beretta. Laboratorium yang memiliki ruang yang sangat besar pun berubah menjadi medan perang. Pertempuran antara Dino dan Beretta pun tumbuh lebih intens. Dan itu akan menjadi pertempuran awal perang Tenma. Nah, arc bentrokan naga dan iblis selesai di video ini. Lanjutannya tuh yaitu arc perang Tenma. Kalian bisa cek playlistnya di channelku atau cek link yang gue sebutin di deskripsi. Untuk arc perang Tenma udah selesai gue bahas dari kemarin-marin. Nah, silahkan dicek aja. Jadi tuh tonton dulu arc arc bentrokan naga dengan iblis, lalu lanjut ke arc perang Tenma. Yo, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oni-chan.